Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh lambaikan tangan dan katakan Shalom. Baik, hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama, amin. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Katakan hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Satu yang pasti, yes. Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama angkat tangan, ku mau selalu bersyukur. Angkat kedua tangan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siap-siap semua, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya serukan haleluya. Yesus, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih lagi saudara. Haleluya. Sama-sama ulangi kata-kata saya ya. Tahun 2024 pasti akan lebih baik dari tahun 2023. Coba ulangi, 1, 2, 3. Tahun 2024 pasti lebih baik dari tahun, sekali lagi katakan, tahun 2024 pasti lebih baik dari tahun, sekali lagi katakan, tahun 2024 pasti lebih baik dari tahun 2023. Yang percaya katakan amin. Sebab Allah bersama-sama dengan kita semua. Amin saudara. Kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita berbahasa roh sebentar yuk saudara yuk. Mari bangkitkan rohmu. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh jangan diam, tapi sembah Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Bangkitkan setiap iman kami ya Tuhan di tempat ini. Bangkitkan kembali pengharapan kami ya Tuhan. Bangkitkan kembali percaya kami akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Yesus. Saudara boleh kembali duduk, boleh tetap berdiri, boleh duduk juga saudara. Mari menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Oh Jesus. Yes Lord, jamah setiap kami ya Tuhan. Oh Jesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara
jalanku. Engkau Tuhan, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. ku percaya Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Biarkan ku sing memainkan lagu ini. Mari sama-sama sembah Tuhan, sembah Dia pagi hari ini. Jesus.
kesembuhan, minta kuasa Tuhan, minta pemulihan. Ya Tuhan, kami berseru ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Minta, minta, minta sama Tuhan. Kesembuhan, mujizat terjadi ya Tuhan di tempat ini. Oh Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan. Ya Tuhan, berikan pengharapan yang baru, jalan keluar ya Tuhan. Oh ralabaya, 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 ralabaya. Dengar setiap doa kami, dengar jeritan hati kami. Oh Jesus, oh Yesus, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi. Mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, untuk mujizat kesembuhan. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi saudara saja kita berbahasa kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saja semua berbahasa roh. Kami sungguh yakin Tuhan, Kau akan nyatakan kuasa-Mu, Kau akan nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami. Nyatakan Tuhan pribadi-Mu di tempat ini. Kami perlu mujizat-Mu, kami perlu pernyataan kuasa-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Kami hanya berseru sama Tuhan yang besar. Kami berseru pada Tuhan yang kami percaya. Wow, kami tahu Tuhan yang besar ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang besar bersama dengan setiap kami. Thank you Lord buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kau baik dan kami percaya Kau selalu baik. Kau selamanya baik bagi setiap kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Praise God, puji nama Tuhan. Hari ini kita percaya Tuhan selalu baik, amin. Dan siang pagi hari ini saya mau berkenalan Bapak Ibu Saudara. Saya Alan, saya dari Youth di GBIP Set ini. Dan hari ini saya datang, kita mau dari teman-teman Youth, mau lihat di ibadah 1, di ibadah 2, kita mau menyambut. Karena belakangan kita lihat kayaknya ada lagi yang baru-baru. Boleh gak saya minta anak-anak muda, mungkin yang di bawah 25 tahun, barangkali boleh angkat tangannya, barangkali ada di tempat ini.
Wow, pastornya juga luar biasa banget. So, saya juga mau mengundang Bapak Ibu Saudara. Kenapa siang pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda? Saya mau mengenalkan bahwa di tempat ini kita punya komunitas youth Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya juga mau mengundang mungkin Bapak Ibu, ada keponakannya, anaknya, atau ada saudara-saudara yang terdekat di kota Bandung juga. Kita mau mengajak bahwa minggu depan di tanggal 27 Januari di tempat ini kita ada kegiatan youth, ada event youth namanya Friend Zone. Ya, apa itu friend zone? Mungkin anak-anaknya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya yang under 25 tahun lebih tahu friend zone itu apa. Gitu ya. Tapi kita punya satu kemasan yang menarik. So mau mengundang dan minta Bapak Ibu Saudara juga boleh ya untuk support komunitas youth di tempat ini. Untuk boleh ajak mereka semua. Yang mau katakan amin. Wow, berarti minggu depan bakal ada ratusan anak muda di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Wow, oke. Dan hari ini kita akan juga memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 persembahan, yaitu persembahan syukur dan persembahan diakonia. Sambil Bapak Ibu Saudara Asyir melayani, saya juga akan membantu ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa akan diadakan worship night on site setiap hari Rabu ya di GBI Aruna jam 18.30. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin di tengah minggu ingin dalam beribadah, Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama di worship night on site. Dan juga yang berikutnya ada a live encounter, diadakan juga di minggu depan. Dan ini videonya, saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diingatkan Bapak Ibu kalau kita mempunyai mungkin beban doa, Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya dan kami akan berdoa untuk setiap beban doa Bapak Ibu Saudara. Dan bisa ditempel di prayer wall di depan Bapak Ibu Saudara ya. Nanti Bapak Ibu Saudara keluar pintu sebelah kanan akan melihat itu. Jadi saya percaya Bapak Ibu bahwa doa itu adalah salah satu bukan hanya sebuah kewajiban kehidupan orang Kristen, tapi doa adalah, saya percaya doa itu akan membuka surga bagi kehidupan kita. Saya percaya doa itu membuat perkenanan Tuhan hadir atas hidup kita. Oleh karena itu kita mau banyak berdoa, kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa setiap pergumulan, setiap hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami itu pasti Tuhan akan jawab. Kemarin ketika saya berbincang-bincang Bapak Ibu Saudara dengan Gembala Sidang, Pak Niko, Bapak Ibu. Kemudian kita sedang bicara tentang sembahyang, tentang menyembah. Dan ada perkataan dari pembicaraan, di situ ada Pak Daniel Arif dan sebagainya. Almarhum Pak Sutikno, Bapak Ibu Saudara mungkin gak banyak kita tahu, tetapi mungkin yang masih ingat almarhum Pak Sutikno, beliau juga yang bersama-sama dengan almarhum Pak David Cakra membangun GBI Sukawarna, Bapak Ibu Saudara. Pak Tikno ini dia pernah punya sebuah statement begini, semakin susah hidup, semakin banyak dia menyembah. Kenapa sih? Karena bagi dia begini, masa sih kalau susah gitu ya Tuhan gak jawab doa saya, udah saya sembah terus aja, masa disembah terus dia gak jawab doa saya. Jadi dia kekeh sama menyembah, karena waktu kita kalau disembah-sembah juga terus-terus kan gak enak ya Bapak Ibu ya. Ya udahlah kasih aja lah gitu loh. Nah jadi saya pikir iya orang-orang senior kita mungkin anggap wah dia orang tua. Tapi Bapak Ibu Saudara kadang-kadang prinsip-prinsipnya itu bisa menjadi bagian dari kehidupan kita, legacy bagi kita. Jadi kenapa kita harus menyembah, berdoa, memuji Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara gak ada yang lain yang kita lakukan. Ayo dorong Tuhan sampai dia ya udahlah saya kasih gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita mau banyak berdoa, amin ya Bapak Ibu. Dan kemudian izinkan saya bertanya, mungkin ada yang baru pertama kali Bapak Ibu Saudara yang hadir, kalau ada bisa mengangkat tangannya, kami ingin menyambut Bapak Ibu. Tidak ada, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada pagi hari ini saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Sebentar hamba Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita, seorang teman, sahabat, Bapak Ibu Saudara kami kenal
banyak, sudah lama sekali, tetapi ya baru sekarang beliau bisa hadir bersama dengan kita. Sekarang beliau melayani di salah satu gereja lokal di Kota Bandung, Bapak Ibu Saudara, gereja yang sedang hype ya. Nah ini kenapa saya minta dia datang, karena kita perlu belajar banyak Bapak Ibu Saudara, bagaimana memanage gereja, membangun gereja. Ya Bapak Ibu Saudara, beliau masuk dalam sebuah leadership gereja yang sedang sangat termasuk paling berkembang mungkin saat ini di Kota Bandung Bapak Ibu. Di sisi lain beliau juga pengusaha. Bapak Ibu Saudara pasti sering makan produknya Bapak Ibu ya. Ya di mana-mana ada, orang Bandung pasti tahu ya Bapak Ibu Saudara, Vitasari Bapak Ibu Saudara ya. Ini beliau keluarganya yang mengelola, dan kita tahu itu trademarknya Bandung ya. Dari melahirkan sampai meninggal pasti ada Vitasari Bapak Ibu Saudara. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan diberkati. Saya undang dan mari kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Andre Jin. Thank you. Good morning, church. Aduh, kayaknya suaranya bisa lebih keren dari ini. Good morning. Kasih kemuliaan kita buat Tuhan. Hari ini luar biasa hadiratnya di tengah-tengah kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Haleluya. Hari ini saya tadi duduk di sana, saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa hadiratnya Tuhan. Saudara percaya Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini? Amin. Saya lagi nyanyi di sana tadi, ada suara dari hati saya bilang begini, mujizat itu terlalu kecil buat Tuhan. Katakan amin. Masalahmu itu terlalu kecil buat Tuhan. Sakit penyakitmu itu terlalu kecil buat Tuhan. Asal hati kita mau mendekat kepada Dia, maka itu semua akan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Alright. Terima kasih pagi hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran pastoral dan leadership dan Pastor Fandi. Terima kasih untuk mengizinkan saya boleh melayani Tuhan pagi hari ini. Saya kenal beliau tuh udah lama. Ya, tapi saya kenal beliau udah lama. Tapi kenalan tuh belum terlalu lama lah ya Pastor Fandi. Dulu dia itu adalah idola saya karena kita ini melayani di youth. Ya, dan kebetulan yang dikelola sama Pastor Fandi udah jauh lebih maju duluan. Wah, waktu itu saya sering belajar sama dia, pengen belajar sama dia. Ya, dan sampai hari ini saya lihat jiwanya masih muda, kita masih di youth ya, Pastor Fandi ya. Dan tadi lihat youth, acaranya youth, wah rasanya saya masih pengen ada di sana. Saudara tahu youth itu penting sekali. Karena saudara gak pernah tahu apa yang saudara bagikan benih pagi hari ini mungkin buat youth. Mungkin kecil, tapi 10 tahun, 15 tahun ke depan kita gak pernah tahu anak-anak youth kita akan menjadi seseorang seperti apa. Benar? Saya banyak sekali melayani orang-orang, anak-anak youth yang dulu mungkin saya cuma tabur benih yang kecil. Tapi hari ini dia jadi staf istana, bahkan staf presiden. Yang juru masaknya selama 10 tahun terakhir belakangan ini. Kita gak pernah tahu apa yang kita tabur hari ini itu akan menjadi sesuatu yang besar nanti di kemudian hari. Dan makanya hari ini kita harus support youth service di tempat kita. Karena itu penting sekali saya rasa. Kita akan melihat banyak generasi muda yang dibangkitkan dari tempat ini. Katakan amin. Ya. Dan tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pastor Fandi. Saya melayani di salah satu gereja di Bandung. Saya melayani di Next Gen. Tapi tahun ini percayalah saya akan lepaskan Next Gen kepada yang lebih muda dari saya karena saya udah gak muda lagi ya. Walaupun kelihatannya masih muda ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya udah mulai mau lepaskan dan saya sudah mau mengurus yang lain. Dan ini foto istri dan anak saya. Ya, anak saya umur 16 tahun dan 15 tahun. Istri saya namanya Cynthia, anak saya Zack dan Mark. Biasanya istri saya mengikuti saya, cuman kebetulan tadi malam saya baru sampai jam 3 pagi dari Jakarta karena saya baru landing, ada pernikahan di Bali. Jadi saya baru nyampe dan dia mulai agak kelelahan, capek, tapi dia titipkan salam untuk GBI Piset katanya. Salam untuk Bapak Ibu Saudara semuanya hari ini. Dan saya diberikan tema hari ini yaitu tentang value, tentang nilai. Penting sekali kita bicara tentang value, bicara tentang nilai. Maka dari itu saya mau kasih judul khotbah saya itu Think It Over. Think it over, pikirkan kembali karena saya pikir dimulai di bulan Januari 2024 banyak hal yang mungkin kita akan kerjakan di tahun ini. Tetapi pikirkan kembali, ya mungkin resolusi kita pikirkan kembali. Siapa yang sudah punya resolusi untuk 2024? Saya rasa kita semua punya resolusi untuk 2024. Dan seringkali resolusi itu
Percaya nggak di bulan Desember, di bulan Januari kita buat, tapi di bulan Desember kita mulai, wah banyak sekali resolusi yang belum terjadi dalam kehidupan kita, benar? Bapak Ibu Saudara, sering mengalami itu? Saya sering mengalami itu. Kenapa? Karena kita seringkali membuat resolusi tanpa kita memikirkan kembali, kita mengevaluasi kembali apakah aksi tindakan kita sudah membuat resolusi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita atau tidak. Benar? Mungkin ada aksi-aksi, mungkin ada tindakan-tindakan yang perlu kita evaluasi, yang mungkin tahun ini kita harus sudah mulai stop. Mungkin hari ini kita nggak perlu lakukan lagi untuk mencapai resolusi yang baru. Dan aksi kita, tindakan kita itu ditentukan oleh mindset. Katakan mindset. Mindset, pikiran kita. Pikiran, value, nilai yang kita anut, yang kita pegang dalam kehidupan kita menentukan tindakan kita, aksi kita, sehingga itu bisa mencapai resolusi atau tidak dalam kehidupan kita. Itu tergantung dari mindset, dari nilai yang kita pegang, ya, dari value yang kita pegang. Nah, izinkan saya hari ini memulai dari Hagai 1 ayat 1 sampai 13. Kita akan di ayat ini sepanjang hari ini, Hagai 1 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan dikatakan begini. Pada tahun kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, saya suka firman Tuhan selalu mengasih tahu bagaimana peristiwa ini terjadi, kapan peristiwa ini terjadi. Dikatakan ini terjadi ketika zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Zerubabel ini masih keturunan Daud, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Tawarik, di Matius. Dia memimpin orang Israel kembali dari pembuangan pada zaman itu. Dia adalah bupati Israel dan pada akhirnya dia membantu mendirikan kembali mezbah, ya. Kita akan baca itu hari ini, kita akan pelajari. Nah, pagi hari ini Saudara, dikatakan demikian firman Tuhan, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Saya berdoa hari ini kita orang-orang yang mau membuka telinga kita, katakan amin. Ketika firman itu datang, walaupun dari siapapun, mungkin dari suami, dari keluarga, dari pemimpin kita, dari leader kita, dari hamba Tuhan di tempat ini. Kita mau belajar untuk mendengarkan, amin. Karena firman Tuhan bisa datang dari siapa saja. Tetapi ketika firman datang untuk kita, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita, katakan amin. Nah, firman Tuhan dikatakan di sini, rumah Tuhan itu dibangun oleh Salomo pada mulanya, tetapi dihancurkan oleh seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Ya, lalu ada nubuatan bahwa rumah Tuhan akan dibangun kembali. Mungkin bisa next slide. Ini adalah timeline-nya. Rumah Tuhan akan dibangun kembali. Rumah Tuhan ini adalah representasi dari hadirat Tuhan. Karena ketika ada rumah Tuhan, maka ada hadirat Tuhan di situ. Ketika ada mezbah, ada hadirat Tuhan. Kalau kita bangun mezbah kita setiap hari di rumah tangga kita, saya percaya ada hadirat Tuhan di rumah tangga kita. Katakan amin. Kalau kita bangun rumah Tuhan, bangun hadirat Tuhan, bangun mezbah Tuhan di gereja, maka hadirat Tuhan ada di gereja kita. Amin. Itu yang kita mau bangun. Dikatakan rumah Tuhan adalah representasi dari hadirat Tuhan. Nah, di tahun 536 before Christ, mereka mulai kembali membangun rumah Tuhan. Ya, di 536. Start rebuilding the temple. Tetapi baru berjalan 6 tahun pembangunan berhenti. Dan setelah hampir 2 dekade, firman Tuhan datang melalui Nabi Hagai. Ini kronologisnya, ya. Firman Tuhan datang melalui Nabi Hagai karena pembangunan rumah Tuhan itu berhenti. Setelah 2 dekade, firman Tuhan datang. Apa firman Tuhannya? Ayat 2 kita baca. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 2 dikatakan, ini belum waktunya. Ya. Belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bangsa itu berkata, saya suka Message Bible, dia katakan begini. A message from God of the angel armies, the people procrastinate. Procrastinate itu menunda-nunda Bapak Ibu Saudara. Ya. They say this isn't the right time to rebuild my temple, the temple of God. Dia cuman buat excuse bahwa ini belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Padahal ayat 2 dikatakan Message Bible bahwa mereka itu procrastinate. Procrastinate itu menunda-nunda. Siapa yang di sini seringkali menunda-nunda apa yang harus kita kerjakan tapi seringkali kita suka menunda-nunda? Saya sering Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan datang,
Mungkin firman Tuhan menegur, mengingatkan. Ada yang harus kita rubah. Ada tindakan, aksi yang kita harus rubah. Tetapi seringkali kita procrastinate. Seringkali kita menunda-nunda. Seringkali kita jadi orang yang sebentar lah. Kalau istri saya bilang, Daddy mandi. Saya bilang, sebentar Mi. Saya padahal lagi buka social media. Sering begitu? Ya, sering menunda-nunda pekerjaan kita mungkin. Apa yang harusnya kita lakukan. Kita seringkali jadi orang-orang yang menunda-nunda, procrastinate. So yang pertama poin saya yang saya pengen bagikan hari ini. Jadilah orang yang tidak menunda-nunda. Stop procrastination. Katakan amin. Jangan menunda-nunda. Kalau hari ini kita harus berdoa. Kalau hari ini kita harus baca firman. Baca firman. Berdoa. Bangun mezbamu. Jangan menunda-nunda. Karena kalau kita jadi orang yang menunda-nunda. Maka kita seperti bangsa ini. Yang selalu keluar excuse dari mulut kita. Aduh saya gak punya waktu lah. Aduh saya gak bisa lah. Aduh saat teduh kayaknya gak bisa deh. Gitu ya. Seringkali kita menunda-nunda. Apa artinya procrastinate? To be slow or late about doing something that should be done. Kita seringkali menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan. Atau to delay doing something until a later time because you don't want to do it. Seringkali kita menunda-nunda karena kita nggak mau melakukannya. Waktu saya lagi bikin skripsi pada waktu lagi saya kuliah, seringkali saya menunda. Kenapa? Karena saya nggak mau melakukannya. Saya lebih senang nonton Netflix. Saya lebih senang nonton YouTube daripada saya mengerjakan skripsi. Tapi Tuhan mau hari ini kita jangan jadi orang yang menunda-nunda. Katakan amin. Kalau ada yang harus kita kerjakan, kerjakan. Ya bukan karena kita gak suka. Ya dikatakan because you are lazy. Seringkali manusia itu malas. Kita selalu maunya mengerjakan apa yang kita kerjakan aja. Yang kita suka kerjakan. Padahal Tuhan mau hari ini kita lebih dari cuma sekedar melakukan apa yang kita mau. Katakan amin. Ya. Procrastinate is the thief of time, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang menunda-nunda itu artinya kita sedang membiarkan iblis mencuri waktu kita. Ya, ketika kita menunda-nunda waktu kita habis. Makanya banyak sekali orang yang harusnya sudah merubah pola hidupnya dari dulu, tapi baru menyadari itu ketika dia sakit. Ketika dia sakit, dia baru mau mulai berolahraga. Padahal waktu dia sehat, dia menunda-nunda untuk berolahraga. Betul, Bapak Ibu Saudara? Saya mau hari ini kita belajar supaya kita tidak jadi orang yang menunda-nunda. Katakan amin. Ya kalau kita harus melakukan, kita lakukan itu hari ini. Kalau firman Tuhan menegur, mengingatkan kita hari ini, kita lakukan hari ini. Jangan menunda-nunda. Karena procrastination is the thief of time. Banyak orang hanya ingin melakukan apa yang mereka mau lakukan. Bukan apa yang mereka harus lakukan. Saya ulang sekali lagi. Banyak orang hanya ingin melakukan sesuatu yang mereka mau lakukan. Tapi nggak mau melakukan apa yang harus mereka lakukan. Hari ini kita belajar dari bangsa ini. Jangan jadi orang yang menunda-nunda. Penuh alasan kehidupan kita. Lalu ayat 3 kita lanjutkan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu? Ya. Yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat 5, oleh sebab itu, ya lanjut next slide boleh. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, mereka bisa memapani rumah mereka dengan sangat baik, membangun rumah mereka dengan sangat baik, tapi mereka tidak bisa membangun rumah Tuhan. Hanya alasan demi alasan yang keluar. Makanya firman Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Saya suka bahasa Inggrisnya dikatakan begini. That's why God of the angel army said, take a good hard look at your life. Think it over. Pikirkan kembali keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Pikirkan kembali kehidupanmu. Hari ini mumpung kita masih di bulan Januari. Mau gak kita pikirkan kembali kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita perlu rubah. Hal-hal yang kita gak perlu tunda-tunda lagi. Yang kita harus rubah, kita harus lakukan. Mungkin ada hal-hal kebiasaan yang buruk. Nilai-nilai yang buruk dari kehidupan kita. Yang kita harus mulai rubah hari ini. Supaya apa? Nanti Desember kita akan melihat resolusi yang kita buat terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Think it over. Pikirkan kembali. Ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas.
Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Diulang lagi dikatakan, think it over. Perhatikanlah kembali keadaanmu. So poin saya yang kedua, yang pertama stop procrastination. Yang kedua, think over your priority. Katakan priority. Pikirkan kembali prioritasmu. Mungkin ada prioritas dalam kehidupan kita yang kita perlu ubah hari ini. Mungkin selama ini salah. Ya, saudara tahu, saya tadi sempat disebut bahwa bisnis utama keluarga saya adalah bakery. Ya, dalam bakery itu ada yang namanya ingredient, ada yang namanya bahan-bahan. Ya, ketika saya bikin roti di tahun 92, ini kesaksian dari keluarga saya. Kita selalu bikin roti gagal, Bapak Ibu Saudara. Karena ingredientnya udah bener, tapi ada sesuatu yang salah dan gak mengerti kenapa. Terus tiba-tiba satu hari mami saya pergi ke doa. Mami saya seorang pendoa, intercessor. Dia berdoa di gereja. Lalu papa saya yang gak biasa bikin roti, dia pergi ke dapur karena hari itu rotinya habis. Karena gak mungkin tunggu mama saya. Mama saya sedang berdoa, makanya kalau berdoa itu berdoa yang benar. Karena ketika kita berdoa pasti sesuatu yang besar terjadi. Amin. Bisnis saya itu gak bagus dulu tahun 92, Bapak Ibu Saudara, pertama kali kita buat. Tetapi ketika mami saya berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, papi saya harus kehabisan roti. Lalu dia pergi ke dapur, dia bikin roti. Dia lihat resepnya udah sesuai. Ya, terus tiba-tiba dia buat, ketika dia buat rotinya bagus, sebelumnya jelek sekali. Lalu ketika dia buat ngembangnya luar biasa, bagus. Lalu mami saya pulang dari doa, dia kaget karena di toko rotinya besar-besar. Besar-besar, jadi bisa jualan, orang pada semangat beli dan wah hari itu laku sekali. Lalu ketika ditanya kepada papi saya, kamu buat apa? Kenapa bisa rotinya jadi bagus? Biasanya gak bagus. Ternyata papi saya salah baca, urutannya kebalik Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau bikin roti ada urutannya. Walaupun resepnya benar, tapi kalau urutannya terbalik, maka rotinya jadi gak bagus. Nah ketika dia buat, dia salah, tapi justru jadi baik. Dan semenjak itu, sampai hari ini resep keluarga kita tidak pernah berubah. Urutannya tidak pernah berubah, ingredientnya tidak pernah berubah. Jadi urutan itu penting, katakan urutan. Makanya prioritas itu penting dalam kehidupan kita. Kalau kita betul resepnya, tapi urutannya salah, prioritasnya salah, maka kehidupan kita akan jadi salah. Benar? Tapi kalau kita tahu prioritas, kita tahu priority, maka itu yang penting dalam kehidupan kita. Prioritas berasal dari kata priorite atau prior atau primer, dasar atau hal yang utama. Saya menemukan artinya begini, suatu keadaan di mana sesuatu dianggap diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Pertanyaannya pagi hari ini church, apa yang penting dalam hidupmu? Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Ya, buat bangsa ini membangun rumah Tuhan tidak jadi prioritas. Dia lebih banyak waktunya membangun rumahnya sendiri, memapani rumahnya dengan baik. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk mengutamakan hal yang utama pagi hari ini. Amin. Amin. Setiap kita dipercayakan sama Tuhan yang namanya resources, Bapak Ibu Saudara. Kita punya waktu, kita punya keuangan, kita punya skill, ability. Saya mau kasih tahu, apakah Bill Gates punya lebih dari 24 jam sehari? Enggak. Steve Jobs, orang-orang yang keren, orang-orang yang hebat, Elon Musk, apakah punya lebih dari 24 jam sehari? Enggak. Dia punya 24 jam sehari sama seperti saya dan saudara. Tapi kenapa kehidupannya luar biasa? Karena dia pintar memprioritaskan waktunya untuk sesuatu yang penting. Sedangkan mungkin kita seringkali lupa, kita seringkali salah. Our time is limited. Our resources are limited. Waktu kita terbatas. Paling lama usia manusia 80-90 tahun. Ya, opa saya umur 92 tahun. Bonusnya udah banyak, ya. Tapi paling lama paling berapa? 100 tahun. Waktu kita terbatas. Resources, sumber daya kita terbatas. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, yang membedakan orang sukses dan gagal adalah bagaimana cara mereka menginvestasikan resources yang mereka punya dalam kehidupan mereka. Seringkali manusia, kebanyakan dari kita serangnya spend.
Kita punya uang, kita spending. Kita punya waktu, kita habiskan. Tetapi belajar pagi hari ini yuk, jangan spend tapi invest. Katakan invest. Karena ketika kita menginvestasikan waktu kita menginvestasikan tenaga kita, skill kita, ability kita, talenta yang Tuhan kasih. Maka di hari-hari ke depan kita akan melihat talenta kita dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 10, menjadi 12, menjadi 20. Katakan amin. Tapi kalau engkau hanya menghamburkan waktumu begitu saja, tidak ada yang kita akan lihat di hari-hari ke depan. Tapi kalau kita menginvestasikan waktu kita, maka kita akan melihat ada sesuatu yang tumbuh dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, ini ada satu kuadran yang saya mau kasih lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, urgent and important. Seringkali kita mungkin ada yang udah tahu ini. Tapi saya mau mengingatkan pagi hari ini. Ada yang namanya kuadran 1. Kuadran 1 adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya selalu urgent dan important. Kayaknya selalu rusuh, ya bahasa Jermannya rusuh gitu ya. Gitu ya. Krisis membuat orang ada di kuadran 1. Problem, deadline kalau orang yang kuliah ada di kuadran 1. Hasilnya kalau kita hidup di kuadran 1, kita stres Bapak Ibu Saudara. Karena pressure-nya tinggi, ya tekanannya tinggi, mungkin burn out, ya. Tetapi ada yang di kuadran 2. Kuadran 2 ini enggak urgent, enggak mendesak, tetapi penting. Ya. Ya, ini yang harusnya kita hidup di sini. Sesuatu yang tidak mendesak tetapi yang penting. Planning, ya mengatur kehidupan kita. Relationship, hubungan kita dengan tetangga, dengan sesama, dengan Tuhan itu ada di sini. Ya, ini terjadi. Ya, kalau kita hidup di sini kita akan punya visi yang besar, kita akan punya pandangan yang jauh ke depan. Ya, ada kuadran yang ketiga yang disebut urgent tapi nggak penting, mendesak tapi nggak penting. Ya, balas email. Ya, kalau saya lagi kerja seringkali ditelepon sama istri gitu ya. Ditelepon istri itu kadang-kadang nggak penting Bapak Ibu Saudara. Tapi mendesak. Boleh colek kiri kanan ya kalau ada istrinya. Ya seringkali kalau saya lagi kerja, saya lagi pelayanan diteleponin istri. Kalau saya nggak angkat, saya tidur di luar rumah atau saya nggak makan hari itu. Mendesak tapi kadang-kadang nggak penting. Kadang-kadang cuma telepon, hai apa kabar kamu? Ya orang lagi sibuk gitu ya. Ya ini di kuadran 3 ya. Balas email dan lain sebagainya. Lalu ada yang paling terakhir yaitu kuadran 4. Main games, habisin waktu, nonton Netflix dan lain sebagainya. Saya lihat anak-anak muda seringkali menghabiskan waktu di kuadran 4. Saya berdoa hari ini kita nggak menghabiskan waktu di kuadran 4, amin. Kita di kuadran 2. Jadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang punya visi ke depan. Ya. Karena saya menemukan ketika saya merenungkan ini, time management is not really about time, it's about priority. Bicara tentang manajemen waktu itu bukan bicara cuma sekedar waktu, tetapi bicara tentang prioritas. Kalau engkau pintar taruh prioritas yang utama dalam kehidupanmu, maka engkau gak akan pernah kehabisan waktu. Amin. Karena saya percaya you will make time for what is important. Saudara akan buat waktu kalau saudara menganggap itu penting. Kalau saudara menganggap pelayananmu penting, saudara akan kasih waktumu buat pelayanan. Amin. Kalau saudara menganggap keluargamu penting, maka saudara akan berikan waktu untuk keluargamu. Kalau saudara menganggap pekerjaanmu penting, maka saudara akan berikan waktu untuk pekerjaanmu. Ya. Dalam folder komputer saya ini ada 4 hal yang selalu saya taruh. Yang pertama, things God wants me to do. Saya selalu jurnal di sini, di folder ini. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Oh Tuhan mau saya punya hubungan yang lebih intim dengan dia. Oh Tuhan mau saya punya devotion time. Oh Tuhan mau saya kasih yang pelayanan saya lebih lagi. Saya taruh di sini. Lalu ada yang kedua, things people I love need me to do. Orang-orang yang saya cinta keluarga saya, kekasih saya, istri saya, anak-anak saya. Yang mau saya lakukan apa saya taruh di folder ini. Lalu yang ketiga, things I want to do. Boleh gak kita punya apa yang kita mau lakukan? Boleh, taruh di sini di folder ini. Oh saya mau pekerjaan saya lebih baik, pelayanan saya lebih dahsyat lagi, lebih baik lagi, menjangkau lebih banyak jiwa. Saya taruh di sini, things I want to do. Ada yang keempat, things everybody else wants me to do. Yang orang lain mau saya lakukan. Nah seringkali kita harus belajar untuk say no untuk orang lain. Mungkin kadang-kadang kita gak bisa menyenangkan banyak orang. Kadang-kadang kita mungkin prioritasnya yang kita tahu adalah yang ini yang nomor 1. Tetapi orang selalu mau membuat yang lain menjadi nomor 1. Nah itu kita harus belajar untuk say no. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau enggak, kita gak bisa mengurutkan prioritas dengan benar. Nah ada seorang yang namanya Bob Pierce.
Ya, Bob Pierce ini adalah orang yang dahsyat. The man of vision, visinya luar biasa. Dia founder dari World Vision. Ya, Youth for Christ, Samaritan Purse. Ini orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan menjangkau banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa. Dia punya banyak sekali yayasan yang dia kelola, yang dia lakukan, melayani kemana-mana, menjangkau Asia. Ya, tetapi sayang sekali dia tidak bisa menempatkan prioritas dengan benar dalam hidupnya. Sehingga satu saat anaknya telepon dia, "Pak, aku kangen sama kamu. Aku pengen ketemu sama kamu." Terus bapaknya bilang, Bob Pierce bilang begini, "Saya gak punya waktu, San. Saya lagi sibuk sekali. Saya lagi pergi kemana-mana, menjangkau dunia. Saya sibuk sekali." Lalu singkat cerita, anaknya stres, frustasi, dan akhirnya bunuh diri. Karena dia gak bisa ketemu sama papanya. Gak lama kemudian istrinya meninggalkan dia. Dan hidupnya seorang diri sampai akhir hidupnya. Ironis sekali bukan, Bapak Saudara? Dia dipakai Tuhan dengan dahsyat, dipakai dengan luar biasa. Tetapi pada akhir hidupnya, dia tidak bisa memprioritaskan sesuatu yang benar dalam hidupnya. Saya berdoa hari ini di tempat ini, kita bisa memprioritaskan hal yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Wow. Solusinya bukan butuh banyak waktu, saudara. The solution is not more time. The solution is more of what matter most. Apa yang penting dalam hidupmu, itu yang penting. Solusinya bukan butuh waktu lebih banyak. Gak bisa kita punya 28 jam sehari, saudara. Tapi kita harus tahu apa yang penting dalam kehidupan kita. Katakan amin. Matius 6 ayat 33-34, saya mau ke sini dulu. Matius 6, 33-34 dikatakan begini, New Living Translation. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and he will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, bahasa Indonesianya gitu ya. Above all else, di atas segalanya carilah dahulu kerajaan Allah dan hiduplah dengan benar. Dan kau gak perlu khawatir akan hari esok. Kau gak perlu khawatir tentang masa depanmu. Ya, Living Bible katakan, He will give them to you if you give Him first place in your life. And live as He wants you to do. Kalau kita menjadikan Dia yang utama, menjadikan Dia yang nomor satu, maka saya percaya berkat akan datang mengikuti kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kejadian 26 ayat 12-13 katakan demikian. Kita akan lihat dari Ishak. Saya akan kasih contoh priority dalam kehidupan kita. Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa Bapak Ibu Saudara baca? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Hasilnya bukan 100% Bapak Ibu Saudara. 100 kali lipat itu lebih dari 100%. 100 kali lipat. Dan ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini jelas sangat kaya, karena apa? Hasilnya dia 100 kali lipat. Ini sangat kaya. Tapi ketika saya baca scroll ke bawah lagi, ternyata kuncinya ada di ayat 25. Dikatakan demikian, sesudah itu Ishak mendirikan apa? Baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan, lalu ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saya melihat Ishak ini adalah orang yang tahu prioritas dalam hidupnya. Makanya dia bilang begini, dia mendirikan mesbah, dia memasang kemah, lalu menggali sumur. 3 hal ini bicara apa? Mesbah bicara tentang Tuhan. Mesbah bicara tentang hadirat Tuhan di situ. Lalu dia membangun mesbah, lalu dia memasang kemah. Kemah bicara tentang keluargamu. Lalu yang terakhir dia menggali sumur. Kenapa dia menggali sumur? Karena dia seorang peladang. Dia butuh air untuk bekerja. Ini prioritas. Dia tahu tentang prioritas. Dia taruh Tuhan menjadi yang utama. Lalu kemah, membangun kemah, keluarganya. Lalu dia menggali sumur, pekerjaannya. Bisa kasih next gambar? Saya taruh gambar ini. Seringkali kehidupan kita isi dengan sumur demi sumur, sumur demi sumur. Pekerjaan demi pekerjaan, pekerjaan demi pekerjaan. Lalu setelah itu kita kasih waktu kita untuk keluarga kita. Dan ketika mentok, ketika ada problem baru kita panggil Tuhan.
baru bangun mesbah. Akhirnya waktu untuk Tuhan udah gak ada lagi Bapak Ibu Saudara, benar? Tapi Tuhan mau kita ada yang di sebelah kanan. Bangun dulu mesbah, katakan amin. Bangun dulu mesbah hadirat Tuhan di dunia kita, di kehidupan kita. Lalu bangun kemah kita, kasih waktu kita untuk keluarga kita. Dan baru terakhir, pekerjaan kita, sumur. Katakan amin. Kita harus tahu prioritas yang benar. Karena if we don't live by priorities, we will live by pressure. Kalau kita gak hidup dengan prioritas yang benar, kita akan penuh dengan tekanan hidup kita. Makanya banyak orang capek hidupnya, jenuh hidupnya, penuh dengan tekanan. Karena dia gak tahu prioritas yang benar. Dan pagi hari ini kita belajar yuk. Bangun prioritas, katakan amin. Ya, saya sedikit lagi selesai. Ya, ayat 8. Kita lanjutkan balik ke Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, dikatakan firman Tuhan. Ya, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Disuruh naik ke gunung, bawa kayu lalu bangun rumah itu. Ya, ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, diulang lagi, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Yang pertama, jangan jadi orang yang menunda-nunda, procrastination. Yang kedua, ya, pikirkan kembali prioritasmu. Yang ketiga, refocus and take action. Mulai kembali, fokus kembali apa yang menjadi tujuan hidupmu. Dan lalu lanjutkan, take action. Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, lalu take action. Dikatakan di sini, naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu. Jangan cuma sekedar tahu prioritasmu, jangan cuma sekedar tahu nilai hidupmu, jangan cuma sekedar tahu firman Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa-apa dalam hidupmu. Tapi take action, katakan amin. Tony Robbins pernah katakan begini, knowing is not enough, you must take action. Kalau engkau hari ini tahu hidupmu penuh dengan dosa, jangan hidup dalam dosa terus. Take action untuk keluar dari dosa. Kalau engkau tahu ada hal-hal yang harus dirubah supaya masa depanmu lebih baik, lakukan itu. Kalau kau tahu harus bekerja lebih giat lagi untuk bisnismu lebih maju, lakukan itu. Take action, refocus and take action, katakan amin. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dan yang terakhir, poin saya yang terakhir, yang keempat. Belajar untuk taat. Katakan taat Bapak Ibu Saudara. Obedience. Ayat 12. 2 ayat lagi saya selesai. Ayat 12. Then Zerubbabel, son of Saltiel, the governor of Judah. Ya. Dan Joshua, son of Jodek, the high priest and the few people remaining in the land obey Haggai message from the Lord their God. They begin to worship him in earnest. Artinya Zerubbabel taat. Dia naik ke gunung, bawa kayu, dan dia bangun rumah itu. Dia taat, dikatakan obey. Dia katakan taat. Dalam kehidupan kita Tuhan mau ada ketaatan. Amin. Ketika kita menjadi orang-orang yang taat, kita mendengar suara Tuhan, kita tidak menunda-nunda, kita lakukan, take action, taat. Kuncinya adalah taat, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau belajar untuk taat, amin. Stephen Furtick katakan begini, obedience is your responsibility, the outcome is God. Ketaatan tanggung jawab saya dan saudara, tetapi outcome-nya, hasilnya itu urusannya Tuhan. Saya mah bekerja aja Tuhan, hasilnya terserah Tuhan. Saya mah rajin aja Tuhan, naik jabatan hasilnya Tuhan. Saya kerjakan aja sekolah saya, the outcome is God's, bukan saya. Tugas saya taat saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat resultnya. Saya akan tutup di ayat 13. Then the Lord told them, again sending the message through Haggai. Tuhan berfirman lagi lewat Haggai, his messenger. Dikatakan begini, I am, baca yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. I am with you, I will bless you. I am with you, I will bless you. Aku berserta dengan engkau dan aku akan memberkati engkau. Itu janji firman Tuhan. Ketika engkau taat, ketika engkau tidak menunda-nunda apa yang kau harus rubah hari ini, Tuhan beserta dengan engkau dan dia akan memberkati engkau. Katakan amin.
I am with you. I will bless you. Ketika saya cari kata dasarnya I am with you, ani itekem. Ini adalah sebuah janji bahwa dia bersama dengan kita. Saya gak bisa bilang 2024 pasti akan lebih baik daripada 2023. Tetapi apapun yang terjadi di 2024, kalau Tuhan beserta dengan kita, siapakah lawan kita? Katakan amin. I am with you. Janji yang sama ketika Yakub dia ada di Betel. Janji yang sama ketika Yusuf sedang memerintah di Mesir. Janji yang sama ketika Musa sedang berbicara kepada Tuhan di semak yang terbakar. Janji yang sama kepada Gideon ketika dia menghadapi orang Midian. Dan janji yang sama ketika dia membuat perjanjian covenant dengan Daud. I am with you. Siapa yang mau pagi hari ini Tuhan beserta dengan kita dan dia memberkati kita? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Shikarabaya sikiriarabaya. Orabahaya sikiriara. Shikiaralabaya. Oh Jesus, thank you. Orabaya sikiriara. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kiaralabaya sikiriara. Oh rabaya sikiriara. Sikiriaralabaya sikiriara. Sikiriara la 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 baya la 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 baya sikiriara la la la. Oh rabaya sikiriara la la baya sikiriara la la baya. Jesus, thank you Lord. Oh rabaya sikiriara la la baya la la baya sikiriara la 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 baya sikiriara. Oh rabaya baya sikiriara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Ya la la ya la la. Sikiara la 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 ya. Uriara bahara bahaya ba sikiara. Thank you, Jesus. Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, kami mau terima firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan. Ajar kami tidak menjadi orang yang menunda-nunda Tuhan pagi hari ini. Oh yes, apalagi ketika kami menerima firman-Mu yang khusus untuk kami Tuhan. Yang menegur, mengingatkan kami mungkin. Ajar kami tidak menunda-nunda untuk kami berubah ya Bapa. Oh Rabaya Sikidara. Ajar kami untuk fokus terus dengan prioritas hidup kami ya Bapa. Kalau ada yang harus dirubah hari ini, biar kami pulang dari tempat ini, kami take action Tuhan. Kami melakukannya. Kirabaya sikidara. Dan ajar kami untuk selalu taat Tuhan. Taat dalam rencana Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Thank you Jesus, thank you. Karena kami percaya ketika kami lakukan bagian kami, Kau lakukan bagian-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya You are with us. Kau beserta dengan kami. You will bless us. Kau akan berkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami meteraikan firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu tidak hanya tertabur sia-sia pagi hari ini Tuhan. Tapi firman-Mu tumbuh dan bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. God bless you semuanya. Banyak Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita mau lebih baik ke depan, amin. Tadi dikatakan bahwa kita nggak tahu tahun ini, kita berharap tahun ini lebih baik. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Bagian kita, ayo lakukan yang apa yang Tuhan perintahkan. Bagian kita mau belajar. Ayo kita mulai memanage hidup kita. Lakukan yang prioritas. Dan yang prioritas dari prioritas adalah cari Tuhan. Prioritas dari prioritas adalah mengasihi Tuhan. Kejar kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi kita. Bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan damai serta-Ku. Limpahkan kasih karunia-Mu di dalam
melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari sekali lagi katakan, limpahkan, limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati kita dan saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are